Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita ku bawa benihku, ku taburkan di tanah yang subur. Dengan sorak-sorai ku tabur benihku, maka aku pasti akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, dikoncangkan melimpah di pangkuanku. Dengan sukacita ku bawa benihku, ku taburkan di tanah yang subur. Dengan sorak-sorai ku tabur benihku, maka aku pasti akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, dikoncangkan melimpah di pangkuanku. Setiap yang menabur dengan air mata pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Terlebih kita yang menabur dengan sorak-sorai, dengan sukacita, kita pasti pulang dengan sukacita yang sangat besar. Sebab apa yang kita tabur pasti kita akan tuai 30, 60, 100, bahkan 1000 kali ganda. Maka dengan sukacita kami bawa benih kami Tuhan, dan kami taburkan di ladang-Mu. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, dikoncangkan melimpah di pangkuanku. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku.
Kata percaya inilah yang menentukan langkah ke depan. Amin. Gampang kita ngomong tapi sulit untuk percaya. Percaya dan berserah, saudaraku. Berserah itu artinya tetap percaya, tetap mengikuti Yesus. Amin. Percaya saja. Keselamatan, mujizat terbesar kita bisa dapat dengan percaya. Maka mujizat di bawah itu Anda juga bisa dapat dengan percaya. Amin. Simpel, sederhana, jangan dipersulit, saudara. Amin. Haleluya. Sekali lagi mari angkat tangan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yang di rumah bangkit berdiri katakan, ku percaya. Angkat tangan sama-sama. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Sama Yesus, haleluya. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Tuntunan-Mu bagi gereja-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa semua yang siap diberkati percaya, sama-sama berkata amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin, shalom. Yang di rumah juga shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Amin. Prosperous people, I grow, I go, I glorify. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Markus pasal yang ke-6, ayat yang kedua dan ayat yang ke-6 bunyi gini. Pada hari Sabat Yesus mulai mengajar di rumah ibadah. Tempatnya di mana, bro, sis? Di Nazaret. Dan jemaat yang besar, lihat saya. Hari Sabat atau hari ibadah, Sabtu. Orang-orang Yahudi ibadahnya Sabatnya Sabtu. Yesus mulai khotbah di rumah ibadah. Jemaat cukup besar, takjub ketika mendengar Yesus. Dan mereka mulai berkata demikian, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah
dapat diadakan oleh tangannya. Ayat 6 atau ayat 5 ya? 6, 5. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di Nazaret atau di rumah ibadah di kota Nazaret, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Halo? Lihat ya. Yesus hari Sabat khotbah di gereja atau di sinagog. Dan sementara dia khotbah di Nazaret, yaitu di sinagog, tentunya berkumpul ahli Taurat. Betul? Orang-orang Farisi. Dan juga orang-orang yang saleh, yang suka beribadah, yang senang beribadah. Tentunya mereka kumpul. Dan kebetulan juga ada orang-orang sakit. Tetapi Alkitab mencatat di gereja, di sinagog, di mana kumpul orang-orang Farisi, ahli Taurat dengan keluarga besarnya tentunya, Yesus dikatakan tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Nah, sebaliknya saudaraku masih dalam perikop Markus pasal 6, terus ayat yang ke-51, 53 ya. Yesus kemudian menyeberang naik perahu menuju Genesaret. Tentunya Anda pernah mendengar saya khotbah tentang Nazaret dan Genesaret. Tapi malam ini saya mau berkhotbah dari sisi yang berbeda. Kita lihat. Yesus nyebrang dan murid-muridnya berlabuh di situ. Next. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal itu Yesus. Terus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Terus, kemanapun Yesus pergi di daerah Genesaret, desa atau kota atau kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di, baca sama-sama, dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya, sama-sama baca, menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan saya. Di gedung sinagog, di rumah ibadah, di Nazaret, lihat dong kamera ke sini. Di Nazaret, di mana kumpul orang-orang yang tahu Alkitab, di mana kumpul ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, di mana kumpul aktivis gereja, di mana kumpul keluarga besar, pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, dan mungkin saudaraku volunteer di gereja, diaken, PPG, wow. Yesus khotbah, mantap kan? Tapi mujizat tidak terjadi. Sementara di Genesaret, Yesus nggak ada di sinagog, Yesus lagi nggak khotbah di sinagog. Dikatakan bahwa perahu berlabuh di pantai, dan orang-orang mengenal itu Yesus. Lalu mereka meletakkan orang-orang sakit, tentunya. Saudaraku, bahkan Alkitab mencatat di pasar. Artinya Bapak Ibu, ini kumpul orang-orang yang saleh maupun orang-orang yang tidak saleh. Betul? Berkumpul mungkin saudaraku orang-orang yang takut Tuhan dan orang-orang yang gak takut Tuhan. Kumpul juga mungkin saudaraku namanya di pasar. Ada preman, ada pemabuk, ada pemungut cukai, ada debt collector, ada orang-orang rentenir, lintah darat, kumpul semua. Tapi anehnya, Alkitab mencatat di rumah ibadah yang berkumpul notabene orang-orang, saudaraku, aktivis gereja, orang-orang yang tahu Alkitab, orang-orang yang ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang berpuasa seminggu 2 kali. Alkitab mencatat
nggak ada mujizat di situ. Tetapi di mana ada pemabuk, pemungut cukai, rentenir, lintah darat, preman yang lagi kumpul di pasar, dengar nama Yesus, kesembuhan. Dan saudaraku, bukan satu, Alkitab mengatakan ratusan orang, dan semua disembuhkan Tuhan. Saudara, mendengar ini rasanya nggak adil. Ibarat Bapak Ibu, ada satu aktivis gereja dari kecil, dan dia ada duduk di ruangan ini, dia sakit. Dan kemudian ada satu orang di ruangan ini, semisal dia terkenal sebagai orang yang berdosa. Dan waktu mujizat dialirkan, dua-duanya sama-sama sakit. Tetapi justru aktivis gereja ini gak sembuh, justru orang pendosa ini kok sembuh. Kita mendengar itu, kita melihat itu, kita akan berkata, Tuhan, Engkau gak adil. Kenapa orang-orang yang aktivis, ahli Taurat, orang Farisi, mereka yang saudaraku senang di gereja kok nggak ngalami mujizat? Sementara ini preman pasar, debt collector, pemabuk, mereka nggak dengar khotbah Yesus, mereka hanya saudaraku menjamah jubah Yesus tanpa dengar khotbah. Alkitab mencatat mujizat kesembuhan kok mudah terjadi. Saudaraku, pemandangan ini semakin membuat ahli Taurat, orang Farisi, semakin saudaraku, artinya apa? Aneh. Tepat yang Paulus katakan dalam surat Galatia pasal yang ketiga, ayat yang kelima mencatat demikian. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Dan yang melakukan miracles, mujizat-mujizat di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum agama atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya apa Bapak Ibu? Ini jawaban dari Markus pasal 6. Ini jawaban dari Markus pasal 6. Kayaknya nggak adil. Aktivis gereja, ahli Taurat, dia sekolah, saudaraku sekolah Alkitab dari zaman muda. Kumpul di rumah ibadah, di sinagog, di hari Sabat, mendengar Yesus khotbah. Dan Yesus meletakkan tangan loh atas mereka. Yesus melakukan lebih dibanding apa yang Yesus lakukan di Genesaret. Di Genesaret, Yesus nggak numpang tangan, Yesus nggak khotbah, Yesus hanya berjalan. Tetapi di rumah ibadah, di sinagog tadi, Alkitab mencatat Yesus khotbah dan dia tumpang tangan. Tapi mujizat tidak terjadi satu pun. Ternyata jawabannya sederhana. Versi lainnya, Allah memberikan rohnya kepadamu dan mengadakan keajaiban-keajaiban di antara kalian. Apakah Allah melakukan itu karena kalian menjalankan hukum agama? Atau karena kalian mendengar Injil dan percaya? Jawabannya yang mana saudara? Mendengar dan percaya. Betul? Versi lainnya lagi. Saya bertanya lagi kepada saudara, apakah Allah memberi saudara kuasa Roh Kudus dan mengadakan mujizat-mujizat di tengah-tengah saudara karena saudara berusaha menaati hukum Taurat? Tentu tidak. Itu terjadi apabila saudara percaya kepada Kristus dan benar-benar bersandar kepadanya saja. Boleh tepuk tangan buat Tuhan.
Saya mau sampaikan ini untuk Bapak Ibu Saudara. Di masa yang sukar, di masa krisis ini, Anda mengalami miracles. Anda mengalami mujizat. Amin. Termasuk Bapak Ibu Saudaraku yang mendengar lewat ibadah online, saya berdoa malam ini miracle, mujizat, kesembuhan, kemenangan turun atas saudara. Haleluya. Dan jangan bikin standar sendiri. Sebab waktu kamu membuat standar sendiri, kamu akan frustasi, kamu akan stres, bahkan bisa cenderung depresi. Sebab Tuhan sederhana, simple. Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Di rumah ibadah, di sinagog, berkumpul orang-orang hebat dalam hal agama. Berkumpul orang-orang hebat dalam hal puasa. Berkumpul orang-orang hebat dalam hal mentaati, saudaraku, keagamaan, yaitu Taurat. Berkumpul aktivis dengan keluarganya. Dan Yesus bukan hanya sekedar datang, tapi Yesus khotbah. Dan bukan sekedar khotbah, Yesus tumpang tangan. Tapi ayat 5 berkata, tidak ada satu mujizat pun di sana. Sementara di tempat lain, di pasar, di pantai, di pinggir jalan, Yesus hanya lewat. Yesus gak khotbah, Yesus gak tumpang tangan, Yesus gak buka kitab Taurat. Semua orang meletakkan orang-orang sakit, berkumpul di situ orang-orang baik, berkumpul juga orang-orang yang tidak baik, berkumpul juga saudaraku preman-preman, berkumpul juga mungkin saudaraku pemungut cukai seperti Matius, berkumpul juga mungkin pelacur-pelacur. Berkumpul juga di situ saudaraku lintah darat, pemabuk, orang-orang yang tidak baik. Tetapi wow, kok mujizat begitu dahsyat terjadi? Kenapa ya? Ternyata jawabannya saudaraku, saya percaya malam ini, apalagi dalam situasi yang sulit seperti ini, bagi banyak orang, kita butuh mujizat. Kita butuh mujizat. Saudara butuh mujizat? Yang butuh mujizat lambaikan tangannya. Amin. Ternyata saudaraku mujizat mudah terjadi. Bukan karena Anda puasa Senin sampai Sabtu. Bukan karena Anda menjalankan, harus begini, harus begini. No. Gampang. Galatia 3 ayat 5. Ini akan membuat semakin orang-orang yang dalam tanda kutip tahu Alkitab akan semakin jealous, cemburu, iri, melihat Anda ngalami mujizat, kok begitu mudahnya. Amin. Gampang gak? Kita lihat coba, baca sama-sama, 1, 2, 3. Apakah Allah memberi saudara kuasa Roh Kudus dan mengadakan mujizat karena saudara berusaha menaati hukum Taurat? Tidak. Hanya karena Anda percaya dan bersandar kepadanya. Galatia 5, kita lihat. Galatia 5. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar. Baca sama-sama. Orang-orang yang di sinagog tadi, orang-orang yang sepertinya dalam tanda kutip beragama, beribadah tadi, mereka hidup di luar kasih karunia. Mereka berpikir dengan keagamaannya, dengan keaktifannya, dengan dia ngerti Alkitab, dia berhak menerima miracle, dia berhak menerima Roh Kudus. Saudara, nanti saya tutup dengan satu kesaksian Wales 1904. Saya mau tanya, siapa yang pernah dengar Wales 1904? Yang tadi saya ngomong gak denger juga. Yang hari ini baru dengar lambaikan tangannya. Wales. Anda tahu, saudaraku, sejarah gereja gak luput dari Wales
1904. Dengan satu tokoh muda berumur 26 tahun, Evan Robert, menggoncang dunia. Diskotik, pub, tutup. Saudaraku, permainan sepak bola, nggak ada pemainnya atau nggak ada penontonnya, dibatalkan. Waktu revival terjadi di Wales. Maka Anda lihat saudaraku, hari ini banyak gereja-gereja, banyak hamba Tuhan, bahkan datang ke Wales, pengen itu terjadi lagi. Betul, tidak masalah. Tapi saya akan ungkapkan dari sisi yang berbeda lagi. Untuk kita ngerti, kenapa saudaraku sekaliber Evan Roberts. Siapa Evan Robert? Dari umur 13 tahun, dia berdoa setiap hari sekian jam untuk kebangunan rohani. Dari 13 tahun, dia udah berdoa. Minta revival, minta kebangunan rohani, dan dia berkata, Tuhan, aku minta 100.000 jiwa, dan Tuhan jawab. Tetapi tahukah saudara, Evan Robert mengakhiri hidupnya dengan sangat menyedihkan, depresi, saudara. Saya mau sampaikan kenapa sekaliber Evan Robert, ini yang jarang dikhotbahkan di gereja, yaitu Evan Robert mengalami depresi. Evan Robert, saudaraku, sudah bikin jadwal schedule KKR, dia nggak berani khotbah dan dia nggak jadi khotbah, pertemuan batal. Karena apa? Dia menerapkan standar untuk dirinya. Dia merasa nggak layak menerima Roh Kudus, sehingga dia nggak berani khotbah. Itu dia. Karena dia berpikir, kalau aku nggak berdoa sekian jam sehari, kalau aku nggak begini, aku nggak layak di mimbar. Saudaraku, kelayakan kita bukan karena saya doa sekian jam. Kelayakan kita karena Yesuslah tutup pendamaian kita. Ini yang harus dimengerti. Amin. Termasuk kesuksesan, keberhasilanmu, itu juga mujizat. Saudaraku dengar, bukan karena kerja keras saudara. Saudara memang mesti bekerja, tetapi ingat, kasih karunialah kembali kepada grace, anugerah yang Tuhan beri. Kembali saudaraku, Galatia 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi jawabannya, kenapa Pak? Di sinagog, di rumah ibadah, Yesus gak bikin mujizat. Bukan gak bikin, dia pengen bikin tapi gak terjadi. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat mujizat-mujizat yang Yesus adakan di dalam Alkitab. Anda boleh lihat, catat, sedikit sekali di rumah ibadah. Yang sering di luar, bahkan mujizat pertama itu di pesta perkawinan, bro. Lagi resepsi, mujizat pertama. Yesus bikin mujizat lagi di mana? Di pantai. Bukan di sinagog, bukan di gedung gereja. Padahal notabene di sinagog berkumpullah dalam tanda kutip orang-orang saleh menurut dirinya sendiri. Orang-orang kudus menurut dirinya sendiri. Orang-orang pinter, orang-orang tahu Alkitab menurut dirinya sendiri. Orang-orang bijak menurut dirinya sendiri. Maka beberapa kali Yesus berkata, kalau kamu gak jadi seperti anak kecil, kamu gak dapat bagian dalam kerajaan surga. Versi lain, kalau saudara mengharapkan dapat melunasi utang kepada Allah dengan memegang teguh hukum-hukum itu, maka Kristus gak berguna bagimu. Kamu gak dapat bagian. Kamu gak mendapat bagian anugerah Allah. Lainnya, versi lain masih ada. Kalau kalian berusaha berbaik dengan Allah melalui hukum agama, itu berarti hubunganmu dengan Kristus putus. Putus cinta. Dengan demikian kamu hidup di luar lingkungan rahmat Allah. Sudah. Siapa yang mau? Gak ada yang mau diberkati. Siapa yang mau dapat kasih karunia Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Yes. Berikutnya saudaraku,
Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Oleh roh dan karena iman. Versi lain. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, tuh kita menyandarkan diri pada kematian Kristus yang menghapuskan dosa kita dan yang membenarkan kita di hadapan Allah. Amin. Jadi saudaraku, nanti kalau Anda nggak percaya, saya harap sih Anda percaya. Tapi kalau mau cross check nggak apa-apa, klik Google Evan Roberts. Anda akan dapati begitu banyak artikel dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris lebih komplit. Anda bisa lihat apa yang saya sampaikan, ini fakta yang ada. Kita sering mendengar tentang pendeta-pendeta yang sedang merindukan adanya gelombang Pentakosta berikutnya, yaitu apa? Wales, Azusa Street, Wales itu di Inggris, Azusa Street di Amerika, Jalan Azusa. Maka itu dua gelombang kebangunan yang dianggap besar dalam sejarah gereja Pentakosta karismatik, itulah. Tetapi jarang disinggung bagaimana si revivalist yang bernama Evan Robert ini. Saudaraku, Evan Robert terkenal sebagai silent preacher. Dia jarang khotbah yang seperti saya begini. Dia hanya kadang cuma berdoa, hanya khotbah sedikit. Tapi waktu dia berdoa, orang-orang berjatuhan, saudara. Diskotik di luar pada tutup. Sementara dia berdoa, Tuhan ampuni Wales. Cuman berdoa. Orang di jalan, jatuh di jalan, menyesal, menangis, bertobat, mengalami pemulihan. Khotbah sedikit. Dalam hal ini kita berkata, benar doanya dari umur dia 13 sampai umur 26 tahun menghasilkan kebangunan rohani besar atas Wales dan kemudian berkembang keluar sampai ke South Africa, sampai ke Irlandia, sampai kemana-mana. Tetapi kita jarang mendengar kenapa dia mengalami depresi dan kebingungan dan emosi yang tidak stabil, saudara. Yang ini saya mau sampaikan buat saudara, supaya kita belajar dari pengalaman. Sekali dia bisa seperti itu. Sekali orang yang pernah meraih kesuksesan yang dahsyat bisa mengalami seperti itu. Terlebih hanya pendeta-pendeta yang jemaat baru 1000, apalagi baru 100. Mau ngejago, saudaraku, dengan kekuatannya habis, saudara. Jangan tegang, saudara. Siapa yang merindukan mujizat terjadi? Mudah toh? Bapak Ibu, kembali ke tadi. Maka dalam Mazmur, mana? Pasal 127. Jika bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang bangun gereja BFA, sia-sia kita membangunnya. Jika bukan Tuhan yang bangun usaha kamu, makanya kalau kamu ngandelin kamu kepintaranmu, kehebatanmu, Pak, saya master bisnis, Pak, lulusan luar angkasa, Pak. Saudaraku, jika bukan Tuhan yang bangun bisnismu, sia-sia lu bangun. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah polisi berjaga-jaga. Sia-sialah tentara berjaga-jaga. Itu kota, apalagi rumah, apalagi bisnis. Lu mau ngandelin siapa yang ngawal bisnismu, perjalanan hidupmu? Kota. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia. Apalagi saudaraku jaga nyawa Anda sendiri. Kalau Anda berpikir, wah dengan SOP yang ada gue pasti aman. Kagak. Lu aman karena darah Yesus. SOP kita terapkan. Itu bentuk kepatuhan dan ketaatan kita kepada pemerintah. Tetapi lebih dari itu, kepercayaan kita karena Tuhan yang menjaga hidup kita. Sehelai rambut di kepala jatuh, itu seizin Tuhan. Apalagi nyawa. Amin.
Jadi Bapak Ibu, kalau saya bermegah, ini gereja bisa berhasil karena saya kerja keras. Karena saya doa puasa seminggu 8 kali. Seminggu cuma 7, ini lebih saudaraku. Sia-sia kamu bangun. Ayat berikutnya. Bukan berarti saudaraku gak usah puasa, gak usah kerja. Enggak. Beda mindset kita yang saya mau mengubah cara Anda berpikir. Ayat 2 dikatakan begini. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Versi berikut ayat 2, versi berikut ayat 2, versi berikutnya, versi. Nah, saudaraku, ayat 2-nya, ayat 2. Engkau enggak perlu banting tulang dan memeras keringat dari pagi sampai larut malam, begadang karena takut kelaparan. Sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya, baca sama-sama, mendapat istirahat yang layak. Kata istirahat atau tidur di sini artinya apa? Berserah. Ini artinya berserah. Mempercayakan penuh pada Tuhan. Anda tahu saudaraku, kembali saya cerita tentang Evan Robert. Dia seorang pemuda lahir 1878. Tahun 1904 berarti baru 26 tahun. Dialah revivalist Wales. Namanya tercatat. Ribuan orang, 100.000 orang, seluruh Wales mengalami pertobatan. Dan saudaraku, diskotik di seluruh Wales tutup. Dan baru buka lagi tahun 90. Setelah hampir 100 tahun, saudara. 90-an itu saya nonton Dunia Dalam Berita, setelah hampir 100 tahun. Seluruh diskotik di Wales tutup. Untuk pertama kali ada diskotik dibuka. Dampak dari kebangunan rohani yang Tuhan buat lewat siapa namanya tadi, Evan Robert. Tetapi saudaraku, waktu saya mulai menyelidiki siapa Evan Robert, sisi yang lain, sampai akhirnya dia meninggal di tahun 51 dalam usia ke-72 dalam keadaan sudah tidak pelayanan lagi. Perhatikan saya, lihat ke depan. Dia enggak pelayanan lagi. Seorang yang pernah dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Saudaraku, yuk kita lihat sekarang Evan Robert. Ada cuplikan-cuplikan dari yang saya baca. Kalau Anda mau lebih komplit dalam bahasa Inggris, kita lihat. Inilah penggerak kebangunan rohani dari Wales. Masih sangat muda. Anda lihat, saudaraku, pertemuan-pertemuan ibadah di lapangan, di luar, puluhan ribu orang. 26 tahun bro, sis, muda banget. Cupu. Tapi dahsyat. Halo. Next, kita baca. Evan Jones Robert lahir 8 Juni 78. Ya, tahun 1878. Kedua orang tua Evan sangat berpengaruh dalam memupuk semangat dan sifat dasar. Keluarga ini dikenal oleh karena kasih mereka akan pekerjaan Tuhan dan suka bekerja keras. Terus, Evan dikenal sebagai pengkhotbah yang jarang tidur dan beristirahat. Tapi suatu kali orang-orang bertanya, kenapa dia begitu berenergi? Kenapa kamu nggak tidur? Dia menjawab, saat saya ada dalam urapan, hal itu mempengaruhi setiap bagian dalam diri saya. Tubuh saya terasa penuh energi dan pikiran saya berserah kepada kehendak Tuhan. Mengapa? Karena urapan membawa kehidupan. Terus saudaraku, sungguh merupakan pengalaman Adi Kodrati bila mengikuti kebaktian Evan Robert. Dia mampu mengantar kita masuk hadirat Roh Kudus dalam kekuatan yang hampir nyata. Dasar sekali Tuhan pakai orang ini. Hampir nyata terlihat. Dia membuat jemaat bisa menyadari roh, khususnya dalam perkara kemurnian dan kekudusan kepada Tuhan. Tidak lama kabar mengenai kebangunan rohani tersebar ke negara lain. Dari Afrika Selatan, Irlandia, Norway, Kanada, Belanda bergegas pergi ke West. Banyak yang datang untuk membawa pulang bagian dari kebangunan rohani itu kembali ke negara masing-masing. Terus saudara, tahun 05 Evan Robert dilanda kebingungan. Dia sering berkata ingin ikut memikul penderitaan sang Tuan. Sepertinya rohani
dia mulai kebaktian dengan kelembutan dan sukacita, lalu mendadak melompat bangun, mengayunkan tangan, dan tanpa tedeng aling memarahi orang-orang yang tidak murni hati. Dia mendengar banyak suara dan kadang-kadang tidak yakin mana suara Tuhan dan mana yang suaranya sendiri. Terus saudara, kadang-kadang Evan mendadak berhenti di tengah khotbahnya. Dia lihat ke atas dan berseru bahwa ada orang di sana yang membutuhkan keselamatan. Beberapa detik kemudian seorang berlutut dan berseru kepada Tuhan. Kadang-kadang Evan menyebut satu dosa tertentu yang ada di tempat itu dan menyuruhkan agar orang segera bertobat. Saat itu juga, dan itu pun terjadi. Pada kesempatan lain dia tahu ada seorang di luar gedung sedang menangis dalam kesedihan di hadapan Tuhan. Dia pun segera keluar gedung menuju jalan raya dan mendapati orang sedang berlutut sambil berseru kepada Tuhan. Dahsyat sekali ini. Pada saat inilah Evan Robert mendekati kehancuran emosi. Dia terpaksa terus berdiam di rumah seorang teman dan membatalkan semua kebaktiannya. Kenapa? Karena dia merasa gak mampu, gak kuat saat Roh Kudus turun. Sebab dia sudah menerapkan sebuah standar bahwa untuk mencapai ini harus begini, harus begini, harus begini. Tahukah Anda, untuk Anda dipenuhi Roh, Anda tinggal percaya dan berserah. Demikian juga kalau keselamatan Anda bisa peroleh dengan hati percaya, mulut mengaku, itulah mujizat terbesar. Terlebih mujizat kesembuhan, terlebih mujizat keberhasilan, terlebih miracle di dalam finansial. Bagianmu hanya percaya dan berserah. Gak rumit, simple. Amin. Saya mau Anda datang malam ini seperti orang di Genesaret. Termasuk Anda yang di rumah. Perhatikan saya, bukan standar agama kita yang Tuhan lihat. Bukan karena kamu doa puasa sekian hari dalam satu minggu. Bukan berarti saya nggak ngajar Anda doa puasa, saya ngajar. Saya pun doa puasa. Tapi bukan itu untuk Anda terima mujizat. Sebab kalau Anda berpikir, kalau gua puasa, gua begini, gua begini, gua begini, Tuhan akan tambah sayang sama saya. Salah. Anda yang ikutin program Khatam Alkitab dan setelah nanti khatam, Tuhan gak akan ngomong, gue tambah sayang karena lu khatam Alkitab. No. Dari dulu dia udah sayang sama lu. Kalau kamu khatam Alkitab, bukan Tuhan tambah sayang, kamu yang tambah sayang sama dia. Amin. Kalau kamu menyembah Tuhan 1-2 jam, bukan Tuhan berkata sama malaikat, malaikat, gue tambah sayang nih, demen sama anak nih. No, lu yang tambah sayang sama dia. Amin. Dari dulu dia udah sayang sama kamu. Apapun keadaan kamu, dia sayang sama kamu. Jesus love you. Pegang ini, percaya. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Tapi sebagai orang yang udah disayang, apa yang lu lakuin buat Tuhan? Kita yang harus tambah sayang sama dia. Jadi saudaraku, saya pelayanan, saya menyembah Tuhan, saya punya waktu berdoa di kamar. Bukan cari supaya Tuhan berkenan sama gua, enggak. Aku tahu Tuhan udah berkenan sama aku karena apa? Darah Yesus yang membungkus aku. Tapi ini membuat supaya aku tambah sayang sama dia. Aku tambah cinta sama dia. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Amin. Haleluya. Dia udah mati buat kita. Saya mau tanya saudaraku, dia udah mati buat kita, itu bukti dia udah sayang sama kita. Kalau itu lu anggap kurang, apalagi? Dia udah mau mati buat kamu. Roma 8:32, kalau nyawanya sendiri gak disayangkan, apalagi yang mau disayangkan, apalagi yang mau ditahan. Kalau Anda hari ini sedang bergumul soal keuangan, dan Anda berpikir kayaknya Tuhan gak sayang sama gua harus begini. Catat dulu, Tuhan sayang sama lu. Lu yang kurang sayang sama dia. Kembali ke tadi kita baca yuk, tentang Evan Robert. Kemudian Evan diserang banyak keluhan dan kritikan dari seluruh Wales. Tuduhan dan kritik menyebar laksana api yang susah dipadamkan. Orang ateis menyebutnya pembawa api palsu atau si najis.
Akibat kegagalan yang dialaminya, luka jiwa Evan menjadi lebih sulit disembuhkan. Dia bisa menjadi amat sangat terganggu emosinya hanya karena masalah sepele. Titik kritis dari kehancuran Evan terjadi ketika dia kembali ke Wales bagian utara pada musim panas tahun 1906. Perhatikan ini. Dia diminta berpartisipasi dalam konvensi Paskah model Keswick bagi hamba-hamba Tuhan dan pemimpin gereja. Di sana Evan berkhotbah mengenai beban barunya, yakni menjadi serupa dengan Kristus melalui penderitaan. Tidak lama kemudian dia menjadi amat sangat tertekan. Tahukah Anda, dia hanya pelayanan 2 tahun, 8 tahun kemudian dia absen dari pelayanan, depresi. Kemudian muncul lagi khotbah sebentar, mujizat lagi terjadi, kemudian masuk lagi rumah, depresi tahun 20-an sekian, sampai 1951 akhirnya meninggal dalam keadaan depresi. Karena dia berpikir, kelayakan untuk dia bisa melakukan mujizat, kelayakan untuk dia bisa berhasil, kelayakan untuk dia bisa menampung Roh Kudus, kalau dia melakukan hukum-hukum agama yang dia tetapkan sendiri menjadi sebuah standar. Kalau aku nggak berdoa sekian jam, aku nggak layak. Kalau aku nggak gini, kata siapa? Come into your courts, I bring my heart to worship and sacrifice of praise. I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to worship and thankful heart. I lift my heart, I lift my hand to worship.
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.